Suku Toraja adalah salah satu suku tertua yang ada di Sulawesi, tepatnya berada di daerah pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Keindahan alam, serta keunikan budaya dan kehidupan orang Toraja, bagaikan magnet bagi para wisatawan untuk mengunjungi daerah yang sempat tidak terusik selama ratusan tahun. Karena itulah suku Toraja sempat dinyatakan sebagai salah satu suku terasing di Indonesia hingga akhir tahun 1970-an. Sebagai catatan, Toraja sebenarnya bukanlah nama asli dari suku ini, ataupun nama dari sebuah tempat. Nama Toraja sebenarnya berasal dari bahasa Bugis, yaitu Tok, dan Riaja, untuk menyebut orang-orang yang tinggal di bagian atas pegunungan. Dan pada akhirnya pada tahun 1909, nama Toraja secara resmi digunakan oleh kolonial Belanda sebagai nama suku, berikut dengan wilayahnya. Selain asal-muasal nama, analisa apalagi yang dapat kita paparkan mengenai asal-usul suku Toraja? Jika kita melihat suasana kehidupan, tradisi, dan adat istiadat suku Toraja, maka kita akan mendapati banyak hal kemiripan dengan ciri-ciri kehidupan dan kebudayaan dari orang-orang Proto-Austronesia atau Melayu Purba. Orang Melayu Purba yang berbudaya Neolitikum, diyakini datang pertama kali ke wilayah Nusantara sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Kedatangan mereka khususnya ke tanah Sulawesi diyakini melalui beberapa jalur. Jalur pertama, melewati semenanjung Malaysia menuju Kalimantan, lalu menyeberang ke pesisir barat Sulawesi, dan kemudian menyebar hingga ke wilayah Sulawesi Tenggara. Jalur kedua, masuk melalui Filipina menuju daerah Minahasa, dan kemudian menyebar hingga ke wilayah tengah Pulau Sulawesi. Sesampainya di Sulawesi, sebagian dari mereka berasimilasi dengan bangsa Australo-Papuan dan bangsa Melanesia, yang telah terlebih dahulu menempati pulau ini. Hal ini bisa dilihat dari peninggalan situs purbakala berupa patung-patung berukuran besar, menhir, sarkofagus, serta artefak Neolitikum, dan kebudayaan batu lainnya, yang terdapat di Sulawesi. Melayu Purba adalah kaum nomaden yang selalu berpindah-pindah tempat, sesuai dengan konsep bercocok tanam ladang berpindah. Wilayah kawasan ladang mereka cukup luas, dan biasanya ditandai dengan tegakan pohon yang berfungsi sebagai batas wilayah dan arah penunjuk jalan. Selain itu mereka juga hidup dari hasil hutan, serta berburu binatang yang terdapat di kawasan antar ladang mereka. Mereka belum mengenal konsep berternak. Wilayah kawasan antar ladang inilah yang kelak kita kenal sebagai tanah adat atau kawasan adat. Secara sosial, orang Melayu Purba adalah kaum yang tertutup. Mereka tinggal bersama dalam sebuah kelompok kecil yang hanya beranggotakan keluarga inti. Hampir seluruh aktivitas keseharian dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota kelompok, di mana tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki maupun perempuan, termasuk di dalamnya mengenai hak waris dan kewajiban hutang. Posisi dan kepentingan keluarga berada di puncak teratas, mengatur kehidupan sosial, hukum, politik, serta tradisi mereka. Saat salah satu anggota mereka menikah, maka keluarga baru itu akan memisahkan diri untuk membentuk kelompok inti baru di tempat yang tidak terlalu jauh dari kelompok awal mereka. Demikian seterusnya, hingga tercipta komunitas kekerabatan berbasis garis keturunan yang mempunyai dasar tradisi, adat, hukum dan strata sosial yang sama. Di Toraja, kelompok kekerabatan ini disebut dengan tongkonan. Setiap tongkonan mempunyai ciri khas dan sistem pemerintahannya masing-masing. Di masa-masa awal, tidak ada komunikasi atau interaksi sosial maupun ekonomi terjadi di antara tongkonan yang berbeda. Pernikahan atau perjodohan, hanya terjadi di antara anggota tongkonan yang sama, atau dengan kata lain masih dalam satu kekerabatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan hilangnya kuasa atas kawasan ladang-ladang mereka. Keberadaan Melayu Purba yang secara sosial tertutup, akhirnya mulai terdesak saat kebudayaan Melayu kuno mulai datang dan menyebar di Sulawesi. Sehingga mereka-mereka yang khususnya berada di wilayah Sulawesi Selatan, memilih untuk berpindah tempat dengan menempati daerah-daerah tinggi yang sulit untuk dijangkau. Kaum inilah yang kemudian menjadi leluhur suku Toraja. Sementara sebagian lain yang mengungsi ke daerah pegunungan di sebelah timur Sulawesi, kelak menjadi leluhur dari suku Tauta Awana. Di daerah pegunungan yang baru ini, leluhur orang Toraja mengalami kesulitan mendapatkan batu-batu berukuran besar untuk keperluan ritual mereka. Karena itulah mereka lebih menggunakan menhir-menhir berukuran kecil yang berfungsi sebagai tugu-tugu peringatan, dan memanfaatkan pegunungan batu yang ada sebagai tempat penguburan sebagai pengganti sarkofagus. Kerbau mempunyai arti yang sangat khusus bagi kaum Melayu Purba.
Tidak saja berguna dalam keseharian, namun hewan ini juga melambangkan keperkasaan, kekuasaan, dan kewibawaan. Lebih jauh lagi, kerbau juga dipercayai sebagai tunggangan utama arwah leluhur mereka di alam surga. Sehingga sangatlah patut bagi mereka yang masih hidup untuk mempersembahkan kerbau yang terbaik bagi para pendahulunya, maupun bagi Yang Maha Kuasa. Namun bagi orang Toraja, sangatlah sulit untuk mendapatkan kerbau terbaik di daerah pegunungan. Dan mereka juga bukanlah kaum peternak. Maka secara perlahan terbukalah interaksi ekonomi dengan masyarakat di dataran rendah, khususnya dalam hal pengadaan kerbau bagi kebutuhan ritual mereka. Interaksi dengan masyarakat dataran rendah ini akhirnya melahirkan kebiasaan-kebiasaan dan cara hidup baru. Suku Toraja mulai mendirikan rumah-rumah tempatan yang dihiasi dengan berbagai ukiran ekspresi mereka atas pencapaian-pencapaian, dan juga doa-doa kepada para leluhur. Lambat laun, rumah-rumah ini didirikan per setiap tongkonan. Hingga kemudian, rumah-rumah adat Toraja ini lebih dikenal dengan nama rumah tongkonan. Efek dari interaksi dengan masyarakat dataran rendah juga mengakibatkan terciptanya struktur sosial baru di kalangan masyarakat Toraja. Sebuah tongkonan, atau sebuah keluarga yang secara ekonomi mampu mengorbankan kerbau-kerbau terbaik dalam jumlah besar, secara lambat laun menjadi kaum bangsawan atau puang. Sementara, mereka yang tidak terlalu mampu melakukannya menjadi masyarakat biasa. Ada pula dari mereka yang karena satu hal dan lainnya, terpaksa secara ekonomi harus berhutang kepada kaum puang untuk memenuhi kebutuhan ritual atau kebutuhan sehari-hari mereka. Jika kelak mereka tidak mampu membayarkan hutangnya, maka mereka pun menjadi kaum budak, dan wilayah ladang mereka pun secara otomatis menjadi milik para kaum bangsawan. Strata sosial yang terbentuk akibat efek ekonomi ini, secara otomatis juga mempengaruhi gaya kehidupan orang Toraja. Para bangsawan mendiami rumah-rumah besar tongkonan, sementara masyarakat biasa tinggal di rumah bambu sederhana yang disebut banua. Bagi kaum Buddha, mereka tinggal di gubuk dekat dengan rumah kaum bangsawan agar selalu siap melayani segala kebutuhan dari majikannya. Pada abad 19, kolonial Belanda datang ke daerah Toraja untuk menyebarkan agama Nasrani, serta menerapkan peraturan pemerintahan kolonial, termasuk peraturan yang menghapus perbudakan dan menetapkan pajak daerah. Peraturan ini menyebabkan kemarahan dan perlawanan dari bangsawan Toraja. Hasilnya, banyak dari para bangsawan Toraja yang ditangkap atau dibunuh. Beberapa dari mereka yang tertangkap ditempatkan di dataran rendah bersama dengan seluruh kerabatnya, agar lebih mudah untuk dikontrol. Meskipun ada sebagian kecil dari orang Toraja yang akhirnya memeluk agama Nasrani, namun upaya Belanda untuk merubah kepercayaan orang Toraja secara total tidaklah berhasil. Orang Toraja masih tetap menjaga dan menganut kepercayaan mereka yang disebut Aluk Tudolo. Perubahan besar baru terjadi pada sekitar tahun 1950-an, yaitu saat terjadinya pemberontakan Darul Islam di Sulawesi Selatan. Perang pemberontakan yang terjadi selama 15 tahun ini, menyebabkan banyak dari masyarakat Toraja yang kemudian beralih menganut agama Nasrani. Sementara di sisi lain, pemerintah Indonesia secara resmi hanya mengakui keberadaan 5 agama. Maka pada tahun 1965, para penganut ajaran Aluk Tudolo secara resmi menggabungkan diri kepada agama Hindu, beraliran Aluk Tudolo. Perubahan tatanan kehidupan Toraja kembali mengalami perubahan sejak tahun 1972. Pada saat itu, upacara pemakaman adat salah seorang bangsawan tertinggi Toraja diliput, dan disiarkan oleh National Geographic secara global. Hal ini mengakibatkan kawasan Toraja menjadi pusat perhatian dunia, dan seakan menjadi surga bagi para wisatawan. Masyarakat Toraja pun bertransformasi, mengubah diri dari kaum agraris menjadi masyarakat yang bertumpu pada sektor pariwisata. Dengan semakin terbukanya tanah Toraja dan kehidupan masyarakatnya, perubahan sosial pun tidak dapat dielakkan. Status Buddha hilang. Status bangsawan sudah bukan menjadi hal yang sama seperti zaman dahulu. Saat ini, setiap orang yang berkecukupan dan mampu mengadakan ritual korban kerbau terbaik dengan jumlah banyak, secara otomatis akan dianggap sebagai bangsawan, terlepas dari latar belakang leluhur mereka yang sebenarnya. Namun semua itu tetap tidak menghilangkan keunikan dan keindahan Toraja, sebagai miniatur kehidupan Melayu purba yang bertahan hingga saat ini. Demikianlah penjelasan singkat mengenai sejarah asal-usul orang Toraja. Sebuah masyarakat yang tetap mempertahankan kebudayaan mereka di tanah raja-raja surgawi. Tanah di mana waktu seolah berhenti, mempersilahkan kita untuk kembali memahami kebudayaan dan kehidupan leluhur Nusantara. Semoga video penjelasan ini semakin memperkaya pengetahuan kita,
mengenai sejarah panjang Nusantara, dan semakin mempererat persatuan di antara kita. Karena sejatinya, kita semua bersaudara.